channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Penglarangan Kawin Mayit. Penglarangan ini sangatlah berbahaya bila mayit itu tidak benar-benar perawan atau berjaga, maka nyawamu akan menjadi taruhannya. Penglarang atau penglarangan adalah semacam ilmu sesat dan jahat untuk mengunci jodoh seseorang agar tidak bisa menikah bila tidak disembuhkan. Bagi kami di sini penglarang bukan lagi hal baru yang mengejutkan, karena hampir setiap desa ada saja orang-orang yang terkena penglarang. Ciri-ciri umum terkena penglarang yang bisa dilihat oleh orang sekitar atau bahkan si korban sendiri adalah bila kita menyukai atau mencintai orang lain, orang itu tidak menyukai atau mencintai kita. Dan bila ada orang yang menyukai atau mencintai kita, tapi kitanya yang tidak menyukai atau mencintai dia, dan begitulah seterusnya. Ini ada satu pengalaman dari narasumber. Di akhir tahun 1999 di sebuah desa kecil yang ada di Pulau Kalimantan. Saat itu sedang ramai-ramainya para warga mangawah atau semacam masak besar untuk acara. Di sana ada seorang gadis yang ikut membantu mengupas bawang. Ia berbaur bersama ibu-ibu yang juga sedang menguliti rempah-rempah seperti serai atau serai, laus atau lengkuas, janar atau kunyit, tipakan atau jahe, dan lain-lainnya. Seorang pemuda desa yang tengah membantu mengurah isi dandang atau semacam panci besar nampak sekali melirik pada gadis manis tersebut, hingga akhirnya tatapan mata mereka beradu, membuat si pemuda menjadi begitu salah tingkah. Menjelang maghrib barulah bumbu-bumbu itu selesai dibuat. Maklumlah saat itu orang-orang masih menggunakan cobek batu untuk menghaluskan rempah-rempah. Tapi justru itulah yang membuat rasa masakan zaman dulu sangat enak. Ibu-ibu yang pulang dari duduk gawe atau membantu keluarga yang mempunyai acara, masing-masing diberikan seplastik sayur lemak dan ikan asin goreng. Mereka pulang dengan sukacita setelah seharian membantu keluarga yang akan mengadakan acara. "Ma, kita makan sama-sama ya," ujar Rahmi pada ibunya yang sedang membuat bakul dari rotan. "Kamu makan saja duluan, aku tidak lapar," jawab si ibu dengan nada yang sedikit ketus. Memang semenjak ayahnya meninggal 1 tahun yang lalu, hubungan antara Rahmi dan sang ibu menjadi renggang. Apalagi ketika Rahmi menolak dijodohkan dengan Burhan, lelaki kaya raya di desa mereka yang mempunyai sawah luas, tanah berhektar-hektar, dan memiliki toko daging di pasar, yang sehari bahkan bisa menghabiskan 1 sampai 2 ekor sapi. Pasar itu terletak cukup jauh dari desa, dan Burhan adalah orang pertama yang memiliki perahu mesin terbesar di desanya.
untuk mengangkut sapi-sapi itu ke padang rumput yang ada di seberang desa mereka. Namun dengan mudahnya Rahmi menolak pinangan laki-laki kaya itu dengan alasan bahwa ia tidak ingin dimadu. Rahmi masih ingat jelas perkataan ibunya sewaktu itu. Lebih baik kau dimadu, tapi berkelimangan harta, dibandingkan jadi istri satu-satunya, tapi miskin melarat 7 turunan. Kelak kau akan menyesali keputusanmu itu, Rahmi, ujar ibunya dengan suara yang bergetar, menahan amarah yang hampir saja meledak tidak terbendung. Beralih pada masa sekarang, Rahmi menghela nafas panjang. Ia sudah tidak kaget lagi mendengar jawaban sang ibu. Ya sudah, kalau begitu nanti mama makan ya. Ini sayur dan lauknya saya taruh di atas meja, ujar Rahmi. Gadis manis dengan kulit putih kuning dan rambut ikal mayang tersebut berjalan menuju kamarnya yang sudah tidak memiliki pintu dan hanya dipasang bekas karung sebagai pengganti pintunya yang sudah rusak. Namun isi kamarnya nampak bersih dan rapi. Beberapa tapi bermotif bunga-bunga atau sarung wanita nampak terlipat rapi di dalam lemari yang juga tidak lagi berpintu. Dan di sana juga ada mesin jahit peninggalan ayahnya yang sering ia gunakan untuk menjahit kain menjadikannya sebuah pakaian. Malam itu sunyi hening, orang-orang yang biasanya ada berlalu lalang di jalan malam itu tidak kelihatan sama sekali. Rahmi melangkah menaiki tangga jamban. Ia rupanya baru saja selesai mandi dan masih mengenakan tapi sebatas dada. Saat ia berjalan melewati barisan pohon kelapa di tewang atau pinggiran sungai, terlihat ada seseorang yang berdiri di tengah kegelapan. Rahmi terperanjat, hampir saja gayung tempat sabun yang ia bawa terjatuh, andai Rahmi tidak segera menahannya. Maaf, aku sudah mengagetkanmu, ucap orang tersebut perlahan-lahan mulai berjalan ke arah Rahmi berdiri. Ah, kau benar-benar mengagetkanku, ucap Rahmi ketika pemuda itu mendekatinya. Maaf, sebenarnya aku sudah dari tadi ingin berbicara denganmu, ujar si pemuda masih menatap lekat kepada Rahmi. Tatapannya begitu tajam seakan menusuk sampai ke dalam, membuat Rahmi sedikit kikuk dan lebih memilih untuk mundur beberapa langkah. Perkenalkan, namaku Ados. Aku adalah keponakannya Pak Zaidi. Pak Zaidi adalah orang yang akan membuat acara itu. Aku dari desa yang lumayan jauh dari sini, ujar pemuda tersebut seraya membungkukkan tubuhnya. Lalu kau di sini sedang apa? Mau mandi? Tapi bukannya Pak Zaidi juga punya jamban? Tanya Rahmi. Begini, sebenarnya aku kemari karena ingin berkenalan denganmu. Maksudku ingin berteman denganmu. Bisakah? Maksudku bolehkah? Ujar pemuda yang mengaku bernama Ados itu salah tingkah. Ya boleh, tapi tidak malam-malam seperti ini kan? Apalagi sekarang kau menungguku di saat aku baru selesai mandi. Rasanya aneh saja kalau hanya ingin berteman sampai melakukan hal seperti ini, ujar Rahmi lalu berjalan pelan meninggalkan Ados. Namun pemuda itu tidak pantang menyerah. Ia malah terus mengikuti Rahmi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kau ini kenapa? Hah? Kalau sampai dilihat orang kau mengikutiku begini, aku yang akan kena gibah. Kau paham tidak? Bentak Rahmi. Aku hanya ingin berteman denganmu, jawab pemuda itu. Kan tadi saya sudah bilang. Iya, apa kau tuli? Ujar Rahmi. Tapi kau belum memperkenalkan namamu padaku, kata pemuda itu. Rahmi, namaku Rahmi. Sekarang kau sudah tahu kan? Nah, kalau begitu lekas pergi dari sini, jawab Rahmi. Baiklah Rahmi, kuharap besok bisa bertemu denganmu lagi ya, ujar Ados tersenyum.
Dasar aneh, gumam Rahmi seraya melangkah pergi setelah Ados meninggalkannya. Suasana malam remang-remang disinari cahaya bulan yang sudah hampir sempurna. Suara pintu kayu yang sudah berlubang dimakan rayap itu berderit saat dibuka. Bungkusan nasi di atas meja masih terlihat rapi. Sepertinya sang ibu belum juga mau memakan makanan yang Rahmi bawa tadi. Rahmi mengangkat lampu pelita yang ada di atas meja dan membawanya ke dalam kamar. Saat ia sedang mencari-cari pakaiannya, ia mendengar suara ketukan dari jendela yang mengarah ke halaman samping rumah yang dipenuhi dengan kurungan ayam milik si ibu. Rahmi perlahan-lahan mulai membuka sunduk atau palang kayu di jendelanya. Kres, kres. Suara seperti gesekan-gesekan yang berada di luar jendela. Semula Rahmi mengira suara itu merupakan ulah dari pemuda aneh yang ia temui tadi. Namun nyatanya ketika pintu terbuka, berdiri sosok berbalut kain putih lusuh yang di bagian hidungnya masih lagi menempel kapas. Itu adalah pocong. Brak! Jendela itu ia tutup dengan keras, membuat ibunya kembali menegurnya dengan nada yang ketus. "Itu kenapa lagi, Mi?" Suara ibunya dari kamar sebelah. Rumah mereka memang tidak terlalu besar, hanya berukuran 5 kali 7 meter. Rahmi tidak menjawab, jantungnya masih berdetak tidak karuan. Suara-suara yang sama masih terdengar di luar. Kali ini diikuti suara seperti robekan kain. Dengan tangan yang gemetar, ia berusaha untuk mengunci jendelanya kembali. Di pagi harinya Rahmi sudah berada di rumah Pak Zaidi untuk membantu-bantu. Ibu yang sedang menggoreng bawang tersebut rupanya sedang asik-asik menggibah. Mereka membicarakan tentang anak si tuan rumah, yaitu Pak Zaidi, yang konon katanya diketahui sudah hamil duluan sebelum menikah. Dan saat sedang asik menggibah, istri Pak Zaidi muncul dari dalam rumah. Sontak saja ibu-ibu tersebut secara spontan langsung mengalihkan pembicaraan. "Itu kambingnya sudah dipotong-potong belum ya?" ujar ibu-ibu itu menunjuk ke arah dandangan yang digunakan untuk menaruh daging kambing. "Sudah, Bu," jawab yang lainnya juga nampak gugup. "Rahmi," panggil istri Pak Zaidi. "Iya, Bu," jawab Rahmi. "Sini, ikut saya sebentar," ajak istri Pak Zaidi. Rahmi perlahan berdiri, ia menyapu-nyapu tangannya pada tapi yang ia kenakan sebelum menghampiri Bu Inun. Rupanya wanita itu membawa Rahmi untuk masuk ke dalam rumah menemui Ados yang duduk diapit oleh orang tuanya. Saat ia disuruh duduk, Rahmi memang sudah tidak enak hati. "Ada apa, Bu?" tanya Rahmi sedikit terbata. "Sebentar ya," ucap Bu Inun seraya berjalan ke arah ruangan dapur miliknya. Dan dari sana keluarlah ibunya Rahmi dengan raut wajah cerah tidak seperti biasanya. Rahmi semakin kalut, ia seakan-akan sudah tahu maksud dan tujuan orang-orang itu. Setelah mengobrol ke hulu ke hilir lumayan lama, akhirnya ayah dari Ados mulai menyatakan maksudnya. Zaman dulu di sini memang kalau sudah suka langsung lamar dan menikah. Hanya sedikit saja yang mengenal kata pacaran. "Saya tidak mau menikah," jawab Rahmi yang membuat ibunya seketika melotot. "Apalagi alasanmu? Ados ini bujang, berjaga keras, dan yang pasti dia sangat sayang padamu," bentak ibunya tidak dapat menahan amarahnya yang meluap-luap setelah mendengar jawaban dari Rahmi. "Tapi saya tidak suka dijodoh-jodohkan. Saya akan menikah hanya dengan orang yang saya sukai," jawab Rahmi.
Laki-laki seperti apa lagi yang kau cari, ha? Yang beristri, yang duda, dan sekarang yang bujang mau melamarmu, kau masih saja menolak. Apakah kau mencari laki-laki seperti bujang? Ujar ibunya. Mama tidak akan mengerti. Saya hanya tidak ingin menikah untuk saat ini, jawab Rahmi. Jelas saja aku tidak mengerti pemikiranmu itu, sahut ibunya geram. Tiba-tiba Rami mulai merasakan sakit di kepalanya. Rasa sakit yang sama ketika duda tempo hari itu melamarnya. Rami mulai memegang kepalanya hingga saat ia akan beranjak. Tubuhnya ambruk di hadapan semua orang yang berada di rumah tersebut. Ibunya hanya melirik sekilas lalu hendak keluar meninggalkan Rahmi. Wajah Ados sangat terlihat cemas. Ia berusaha menyadarkan Rahmi. Ujung-ujung jari gadis itu juga terasa sangat dingin sekali. Bu, ini Rahmi benar-benar pingsan, Bu, ujar Ibu Inun. Mendengar perkataan Bu Inun, ibunya Rahmi seketika panik. Ados pun kesana kemari mencari minyak angin. Setelah minyak angin didapat, Ados izin untuk memijit kepala Rahmi. Wajah pemuda itu sangat-sangat tulus. Ibunya Rahmi sangat menyayangkan pemuda sebaik itu batal menjadi mantunya. Beberapa saat kemudian Rahmi mulai sadar gadis itu mengerjap-ngerjapkan matanya. Dan saat ia melihat wajah Ados, Rahmi lantas langsung bangun. Singkatnya malam itu Rahmi seperti biasanya. Ia baru saja pulang mandi dan berjalan pulang ke rumah. Langkahnya terhenti ketika sayup-sayup mendengar suara lirih memanggil namanya dari belakang. Rahmi memegang erat-erat gayungnya, lalu perlahan-lahan menoleh ke belakang. Nafasnya langsung terasa sesak ketika melihat sosok pocong yang berdiri hanya beberapa meter darinya sekarang. Rahmi berlari sekuat tenaga menghindari pocong tersebut. Namun ketika ia menoleh lagi ke belakang, pocong itu masih mengejarnya. Tapi anehnya pocong itu tidak melompat-lompat seperti kisah-kisah yang pernah ia dengar. Ia bergerak seolah diterbangkan angin, Wush, dan melesat cepat mengejar Rahmi. Ah! Teriak Rahmi ketika tubuhnya terjatuh dan menimpa akar pohon yang membentang di tanah. Semuanya menjadi gelap, suhu tubuh Rahmi sangat panas. Ia terserang demam setelah kejadian malam itu. Wajahnya pucat dan terus-menerus gelisah. Ia masih terbayang-bayang saat-saat terakhir sebelum ia tidak sadarkan diri. Ujung kaki pocong itu mengambang dan tidak menyentuh tanah. Bahkan ujung rumut-rumut kainnya pun sama sekali tidak tersentuh oleh tanah. Pocong itu, ujar Rahmi. Saya rasa Rahmi ini seperti terkena sesuatu yang membuatnya sulit untuk menerima lawan jenis. Kalau menurut saya, apa tidak sebaiknya dia diobati dulu? Ujar ibunya Ados kala itu. Ma, panggil Rahmi membuyarkan lamunan sang ibu. Kenapa lagi teriak-teriak begitu? Mau menyusu? Sahut ibunya dengan nada ketus. Itu nasi di dalam panci kok basi, Bu? Tanya Rahmi. Hah? Basi? Baru tadi siang ku masak, ujar ibunya seraya beranjak dari duduk. Dan anehnya ketika ibunya membuka tutup panci, rupanya nasi tersebut tidak basi sama sekali. Ah, kau ini Mi, berbohong tidak kira-kira, ujar ibunya Rahmi. Tadi saya lihat nasinya memang basi, Bu, jawab Rahmi. Basi apanya? Aroma pandan menyengat begini dibilang basi, jawab ibunya. Rahmi terdiam, ia tidak bisa berkata-kata. Apa yang ia lihat tadi benar-benar berbeda dengan apa yang ibunya lihat.
Kemudian dari luar terdengar suara seseorang mengucapkan salam. Saat tahu siapa yang datang, Rahmi cuma mengintip dari jauh. Ibunya terlihat sangat akrab sekali dengan pemuda itu. Keesokan harinya setelah pulang dari mencari sayur dan umbut-umbutan di pinggiran hutan, Rahmi bertemu Ados yang sedang memperbaiki pintu rumah mereka. Pemuda itu sekilas melebarkan senyumannya ketika Rahmi menatapnya. Ngapain sih dia? Batin Rahmi seakan tidak terima pemuda itu terus-terusan mencari perhatian pada ibunya, yang tentu nanti akan membuat dia semakin dibenci oleh sang ibu. Setelah meletakkan sayur pakis dan umbut-umbut yang ia dapat, Rahmi bergegas mandi ke sungai karena ia sudah merasakan gatal-gatal minyak di sekujur tubuhnya. Selesai mandi dan berpakaian, barulah Rahmi mulai menyiangi sayur pakis dan juga umbutnya. Umbut jiwa tersebut terlebih dulu ia rebus untuk mengurangi rasa pahitnya sebelum digoreng. Sementara untuk bumbu pakis, Rahmi menghaluskan 10 biji cabai dan bawang putih. Tidak lupa ia juga menggoreng ikan asin haruan dan membuat sambal limau. Aroma masakan Rahmi membuat Ados meneguk liur. Setelah siap makan, rupanya Ados pun juga dia ajak makan oleh sang ibu, membuat Rahmi sedikit kesal. Namun karena perutnya juga terasa lapar, akhirnya mereka pun makan bertiga dengan sangat lahap. Tidak hentinya Ados memuji rasa masakan Rahmi, tapi gadis manis itu cuma diam dan malah memasang muka yang tidak suka. Malam itu ibunya Rahmi tidak ada di rumah. Entah kemana beliau pergi, sama sekali tidak memberitahu Rahmi. Rintik-rintik hujan di keheningan malam itu membuat Rahmi gelisah. Ia bahkan tidak bisa menutup matanya meski ruangan kamarnya itu sudah terpasang 4 buah lampu pelita di setiap sudutnya. Mama kemana ya? Kenapa belum pulang juga? Gumamnya gelisah dan hampir menangis. Nyet, tap, tap. Suara derit pintu terbuka dan suara langkah kaki terdengar mondar-mandir di luar kamar, membuat Rahmi semakin was-was. Apa mungkin itu ibunya? Tapi kenapa langkahnya seperti itu? Duk, duk, duk. Suara itu sangat keras dan mengagetkan Rahmi, mirip seperti ketukan. Namun dengan perasaan campur aduk, perlahan-lahan Rahmi memberanikan diri untuk mengintip dari celah lubang yang berada di samping jendela. Rahmi melihat sosok putih bajambung itu tengah menghantamkan kepalanya ke jendela kamar Rahmi. Seketika detak jantung Rahmi berpacu dengan cepat. Ia menutup wajahnya dengan selimut. Rahmi menangis ketakutan, untuk bersuara saja ia sudah tidak mampu. Dan saat-saat seperti itu ia hanya bisa berharap kalau ibunya cepat pulang. Sementara suara di luar jendela dan di depan pintu kamarnya semakin menjadi. Rahmi, Rahmi. Suara Paro dan Liri memanggil-manggil namanya berulang-ulang kali. Rahmi pun semakin ketakutan. Ia meremas selimutnya dengan sangat kuat, seakan tidak ingin kalau selimut itu terlepas dan terbuka dari wajahnya. Brak! Dar! Suara mirip pintu yang dibanting dengan sangat keras, membuat tubuh Rahmi terlambung karena efek kaget. Lalu setelah itu suasana pun menjadi hening. Sementara di tempat lain, ibunya Rahmi rupanya saat itu sedang berada di sebuah rumah lelaki tua dengan telinga yang cukup panjang, tidak seperti telinga orang pada umumnya.
Lelaki itu mengisyaratkan kepada laki-laki yang lebih muda untuk mendekat, lalu kemudian mereka berdua berbicara dalam bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh ibunya Rahmi dan orang tua Ados. Anak itu terkena penglarang, tapi bukan penglarang seperti yang sering kita tahu. Ini lebih berbahaya dan sangat sulit disembuhkan, ujar lelaki tersebut, menerjemahkan bahasa daerah mereka ke bahasa ibunya Rahmi. Mendengar hal itu, ibunya Rahmi seketika menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibunya Ados segera menenangkan. Lalu, apa ada cara untuk menghilangkan penglarang itu? Tanya ayah Ados. Sesaat kemudian laki-laki tua itu dan si laki-laki muda mulai berbicara lagi. Kali ini mereka berdua sepertinya sedang berdebat. Itu bisa-bisa diketahui dari intonasinya. Maaf sebelumnya, kata ayah saya bisa saja disembuhkan, tapi resikonya besar dan tingkat kegagalannya pun sangat tinggi, ujar si laki-laki muda. Apa resikonya? Tanya ayah Ados. Nyawa, jawabnya. Ayah Ados menatap kepada istrinya dan ibunya Rahmi secara bergantian. Nyawa siapa? Tanya ibunya Rahmi kemudian. Anak ibu, karena ini bukan sembarangan penglarang dan sangat sulit untuk disembuhkan, ucap si lelaki muda kembali mengulang kata-katanya. Ya Tuhan, separah itukah? Gumam ayah Ados. Lalu bagaimana baiknya? Tanya ibu Ados kepada ibunya Rahmi yang nampak masih sangat shock. Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Biarkan aku berpikir dulu, karena ini menyangkut nyawa anakku, ucapnya bergetar. Saat di perjalanan pulang, ibunya Rahmi terus memikirkan bagaimana sikapnya selama ini kepada anak gadisnya itu. Maafkan mamamu ini Rahmi, isak ibunya Rahmi. Wanita setengah baya tersebut berjalan dengan tergesa di tengah malam yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan kodok yang masih terdengar saling bersaut-sautan satu sama lainnya. Tanah di sekitar jalanan terasa becek karena diguyur hujan, dan rintik-rintik air hujan yang tadinya singgah di dedaunan mulai terusir ke tanah. Saat sampai di rumahnya, ibunya Rahmi lantas langsung masuk ke dalam kamar anak gadisnya itu, dan terlihat Rahmi sedang berbaring dengan tubuh yang terbungkus selimut. Rahmi? Perlahan-lahan Rahmi membuka matanya. Ia kaget bercampur senang ketika sang ibu memeluknya untuk pertama kali setelah sekian lama tidak saling berbaikan. Mama kenapa, Ma? Tanya Rahmi. Mama minta maaf Rahmi. Mama sudah banyak salah padamu, ucap ibunya terisak. Mama tidak pernah salah sama saya. Saya memang pantas diperlakukan seperti itu karena saya anak yang durhaka, selalu membantah perkataan orang tua, tidak pernah menurut, kata Rahmi dengan suara yang serak. Kita berobat ya nak, nanti kita berobat ya, ujar ibunya Rahmi. Berobat? Tapi saya tidak sakit apa-apa, Ma, jawab Rahmi. Ibunya menarik nafas panjang. Ia diam saja, nampaknya ia enggan untuk menceritakan apa yang terjadi kepada Rahmi. 2 hari sudah setelah kepulangannya dari rumah lelaki tua itu, namun ibunya Rahmi belum juga dapat memutuskan apa ia harus membawa Rahmi berobat dengan resiko nyawa tersebut, atau membiarkan Rahmi perawan sampai ketua. Tentu itu adalah pilihan yang sangat sulit baginya. Kemudian terlintas ide yang ia rasa bisa menjadi jalan tengah untuk masalah tersebut, yaitu pelan-pelan membuat Rahmi menyukai Ados.
karena yang ia tahu jika terkena penglarang itu akan membuat si korban sulit menerima orang yang benar-benar tulus menyayanginya. Dan jika Rami bisa menerima cinta Ados, maka penglarang itu mungkin saja secara otomatis akan menghilang. Itulah yang dipikirkan oleh ibunya Rahmi. Nak, mamamu ini sudah tua. Rasanya mama ingin sekali mempunyai menantu dan juga cucu, ucap ibunya Rahmi ketika sedang meminta dicarikan uban pada Rahmi. Gadis manis itu hanya diam, tidak menanggapi sama sekali. Rahmi, mama sayang sama kamu, nak. Mama tidak ingin kalau sampai mama mati nanti tidak ada siapa-siapa yang menjagamu. Setidaknya kalau mama mati nanti, mama sudah tenang kalau kamu sudah punya keluarga sendiri. Rengek ibunya Rahmi. Rahmi menghela nafas panjang. Ia menatap ayam-ayam yang tengah asik mengais makanan dari daun yang menutupi remah-remah dedak. Saya belum menemukan orang yang tepat, Mah, ujar Rahmi. Ados itu pemuda yang baik, rajin dan sayang sekali sama kamu, Mi. Cobalah kau buka sedikit hatimu untuk menerimanya, setidaknya sebagai teman, agar kau tahu lebih jauh tentang kepribadian anak itu, jawab ibunya Rahmi. Rahmi terdiam, matanya masih liar menatap ayam-ayam yang berada di tanah. Tapi ia benar-benar menerima nasihat dari ibunya. Dan saat Ados datang ke rumahnya, Rahmi menyambut pemuda itu dengan sedikit lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tentu Ados yang merasa kalau Rahmi sudah mulai membuka hati untuk dirinya menjadi sangat senang sekali. Semakin hari kedekatan keduanya menjadi semakin akrab. Bahkan tidak segan-segan Ados juga pelan-pelan mulai merenovasi rumah Rahmi. Niat baik pemuda itu sempat ditolak baik-baik oleh Rahmi. Namun Ados tetap bersikeras kalau itu murni keinginannya menolong sebagai sahabat, bukan karena mengharapkan imbalan atau sejenisnya. Itulah yang membuat Rahmi tidak bisa menolak. Dan selama merenovasi rumah itu, kedekatan keduanya semakin terasa. Sekilas jika melihat mereka, orang-orang pasti berpikir kalau keduanya adalah pasangan suami istri yang sangat bahagia. Namun nyatanya tidak seperti itu. Senyum di wajah Rahmi akan menghilang dikala malam mulai menjelang. Karena semakin lama sosok pocong itu malah semakin sering menampakkan wujudnya yang sangat menyeramkan itu kepada Rahmi. Bahkan pernah suatu malam ia terbangun dengan tubuh yang sangat tidak bisa digerakkan. Di samping tempat tidurnya berdiri sosok pocong itu lagi, membuat Rahmi menangis dalam ketidakberdayaannya. Untung saja ada seekor kucing yang tengah mengejar tikus dan tidak sengaja mencakar kaki Rahmi. Dan itulah yang membuatnya bisa tersadar dari gangguan tersebut. Kau tahu, sejak hari itu aku sering kali diganggu sosok pocong. Aku selalu mendengar suaranya memanggil lirih namaku, dan aku merasa kalau pocong itu selalu mengikuti kemanapun aku pergi, cerita Rahmi kepada Ados yang duduk di atas potongan kayu api yang sudah dijemur. Kau percaya tidak, kalau seseorang yang sangat menginginkan kita tapi kita menolaknya, dia akan dendam, bahkan bisa mengunci jodoh kita, dan itu disebut penglarang, ujar Ados. Maksudmu? Tanya Rahmi tidak mengerti. Intinya aku rasa ada yang dendam padamu dan mengunci jodohmu agar kau menjadi perawan tua, jelas Ados. Apa iya? Tapi aku tidak terlalu yakin dengan hal itu karena aku merasa aku baik-baik saja. Hanya saja aku memang belum lagi menemukan jodoh yang sesuai untukku, jawab Rahmi polos.
Ados menghela nafas panjang, tangannya meraih bulu ayam yang terbang tertiup angin. Lalu kau rasa pocong itu kenapa bisa sampai mengganggumu seperti itu? Tanya Ados kemudian. Rahmi terdiam, ia memikirkan sebab pocong tersebut terus mengganggunya. Mungkin karena aku menginjak kuburannya, atau bisa juga karena aku melakukan sesuatu yang buruk tanpa sadar, lalu memancing kemarahannya padaku. Jawab Rahmi. Ados menggeleng sambil tersenyum. Mereka tidak akan semudah itu mengganggu kita kalau tidak ada apa-apanya. Jelas Ados. Lalu menurutmu kenapa aku selalu sering diganggu? Tanya Rahmi. Itu karena... Aduh. Belum selesai Ados menjawab pertanyaan dari Rami, ia tiba-tiba saja merasakan sakit yang teramat sangat di bagian kepalanya. Hidungnya yang mancung mulai mengeluarkan darah segar, membuat Rami langsung panik dan berteriak memanggil ibunya. Mengira Ados hanya mengalami mimisan biasa, ibunya Rahmi lantas memasukkan daun sirih di hidung Ados untuk menghentikan darah yang terus menetes keluar. Namun sampai hampir setengah jam darah di hidung Ados masih terus menetes hingga membuat pemuda itu menjadi lemas dan pucat. Beberapa orang warga yang lewat dimintai tolong oleh ibunya Rahmi untuk membantu mengangkat tubuh Ados dan membawanya ke rumah Pak Zaidi. Pak Zaidi dan Bu Inun kelihatan sangat panik sekali kala itu. Mereka yang termasuk orang berada itu pun langsung membawa Ados pulang ke desanya dengan menaiki perahu motor, dan Rahmi pun ikut serta mengantar pemuda tersebut. Sesampainya di rumah Ados, orang tuanya langsung membawa ke rumah si lelaki tua bertelinga panjang. Di rumah itu Ados dibaringkan di atas kain hitam. Tubuhnya diperahi dengan limau nipis. Bagian hidung yang berdarah dikucup atau disedot oleh si lelaki tua, sampai sebuah benda keluar dari dalam hidung Ados. Benda itu mirip tanah namun nampak hidup, dan setelah dibacakan mantra-mantra, benda itu seketika berubah menjadi robekan kain kaci. Suaminya marah, ujar si laki-laki muda menerjemahkan bahasa si lelaki tua. Suami? Suami siapa? Tanya ibunya Ados. Si lelaki muda kembali berbicara dalam bahasa daerah mereka dengan si lelaki tua yang merupakan ayahnya tersebut. Suami dari perempuan itu, tunjuk si lelaki muda ke arah Rahmi yang seketika menjadi perhatian kedua orang tua Ados. Rahmi yang bingung campur kaget setelah mendengar perkataan si lelaki muda langsung membantah. Maksudmu suami siapa? Jangan sembarangan menuduh. Aku saja belum pernah menikah, ujar Rahmi. Secara nyata kau memang belum menikah, tapi secara gaib kau sudah mempunyai suami. Dialah yang selalu mengikutimu kemanapun kau pergi. Apa kau tidak menyadarinya? Rahmi terdiam, ia mengerjapkan matanya. Ia masih belum mengerti perkataan si lelaki tersebut. Singkat saja, kau terkena pengelarang kawin mayit. Kau sudah dinikahkan oleh seseorang dengan mayit, seseorang yang menyimpan dendam padamu. Dan sejak saat itu dimulai, kau tidak bisa disukai ataupun menyukai seseorang. Kalaupun ada yang memaksa menyukai atau kau suka orang itu, akan diganggu oleh suamimu. Dan mungkin saja selama ini kau sudah pernah melihat wujud dari suamimu itu kan? Sosok yang berbalut kain putih atau yang bisa disebut pocong, ujar lelaki itu menjelaskan. Rahmi tertegun seakan tidak percaya. Tapi bila ia pikir-pikir lagi, perkataan orang itu memang benar adanya. Selama ini bila ada yang ingin melamarnya, pasti ia akan melihat penampakan pocong yang sangat menyeramkan.
Percakapan mereka terpotong karena si lelaki tua mulai membacakan sebuah doa dalam bahasa yang tidak mudah dipahami. Tapi alunan doa itu mirip seperti nyanyian. Perlahan-lahan Rahmi merasakan seluruh tubuhnya merinding. Hawa dingin menyergap tubuhnya ketika si lelaki tua berkali-kali membunyikan gelang gemerincing di atas tubuh Ados yang masih terbaring. Sebuah jeruk nipis segar diputar-putar di atas dahi Ados, dan itu dilakukan berkali-kali. 17 limau nipis itu dibelah oleh si lelaki muda, dan anehnya isi jeruk nipis yang tadinya segar kini menjadi layu dan berbau busuk, membuat orang-orang yang berada di sana terperangah. Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang menghantam pintu dan jendela rumah tersebut, membuat si lelaki tua nampak geram. Ia berdiri dan mengambil sebiji telur ayam kampung. Telur itu ia dekatkan pada bibirnya, lalu sambil berjalan ke arah pintu, ia membacakan sesuatu pada telur tersebut, dan kemudian melemparkan ke halaman rumahnya. Duar! Telur itu meledak seperti petasan, dan anehnya angin yang sebelumnya ribut kini seketika menjadi tenang kembali. Rahmi pun melongo setelah melihat fenomena yang tidak biasa itu. Ados masih tidak sadarkan diri ketika ia dimandikan dengan air rendaman mayang. Namun beberapa jam kemudian pemuda itu mulai perlahan sadar. Wajahnya begitu sangat pucat. Untuk kebaikannya dia, biarkanlah sampai sembuh nanti di sini. Karena kalau dibawa pulang, ayah saya takut akan terjadi sesuatu yang lebih lagi daripada ini. Karena suami dari perempuan itu sudah tahu kalau istrinya juga sudah mulai timbul rasa terhadap laki-laki ini, ujar si laki-laki muda. Hei, bisakah kau jangan sebut suami atau istri? Aku risih, ujar Rahmi. Maaf, tapi memang begitu. Lalu mau bagaimana lagi? Ujar si lelaki muda. Akan tetapi ia akhirnya menunduk setelah ditatap tajam oleh si lelaki tua. Laki-laki tua tersebut mulai berbicara dengan nada yang mirip seperti orang bergumam. Ayahku mengatakan, kau mau bagaimana sekarang? Apa penglarang itu dibiarkan saja atau dihilangkan? Ujar lelaki muda. Kalau dihilangkan memang bisa, ujar Rahmi. Bisa, tapi resikonya nyawamu kalau kita gagal, jawab si lelaki muda. Rahmi terdiam lagi, itu pilihan yang berat baginya. Bila diiyakan, lantas bagaimana jika nanti gagal? Maka itu sama halnya bunuh diri. Tapi kalau ia tidak mencoba, berarti dia rela sampai ketua tidak akan pernah bisa memberikan menantu ataupun cucu pada ibunya. Rahmi menarik nafas panjang, lalu dengan mantap ia memutuskan untuk mencoba menghilangkan penglarang tersebut. Karena banyak hal yang membuatnya harus mencoba itu, terutama ibunya. Setelah orang tua Ados pulang, Rahmi diajak untuk mencari daun sawang di perkebunan oleh si laki-laki muda. Di sana mereka bercerita tentang banyak hal. Kalau misalkan nanti gagal, berarti aku akan mati, tanya Rahmi lirih. Jangan terlalu memikirkan kemungkinan terburuknya, jawab laki-laki muda. Daun sawang itu dibawa pulang lalu diletakkan di bawah-bawah pintu dan jendela. Kain kaci atau kain kafan sudah dipersiapkan terbuka di atas lantai, beserta dengan bunga-bunga khas pemakaman. Itu kain kafan untuk apa? Tanya Rahmi. Untukmu, jawabnya. Berarti aku pasti mati, ujar Rahmi setengah menjerit. Shh, diam, pelan-pelan, nanti ayahku marah. Kain kafan itu akan digunakan untuk membungkusmu,
agar kamu bisa bertemu dengan maksudku pocong itu, ujar si laki-laki muda yang tidak diketahui namanya tersebut. Hah? Aku tidak mau kalau harus bertemu dengan hantu itu lagi. Melihatnya saja membuatku sakit dan demam, ujar Rahmi. Kau ini, kalau sampai ayahku mendengar ucapanmu itu, sah-sah saja dia pasti tidak akan membantumu, ujar laki-laki itu. Tapi aku tidak mau bertemu sosok itu lagi, dan bukannya kita ingin menghilangkan pengelarang itu, yang berarti tidak akan pernah lagi membuatku melihat pocong itu, jawab Rahmi. Belum sempat menjelaskan lebih rinci, si lelaki muda sudah dipanggil oleh ayahnya. Rupanya ia disuruh untuk memberikan ramuan penambah darah kepada Ados. Rahmi duduk berselunjur kaki di pelataran rumah yang hanya memiliki lebar 1 meteran tersebut. Matanya jauh menatap ke langit, memikirkan apa yang sedang menimpa dirinya. Kenapa orang begitu tega padaku? Sekitar pukul 9 malam, ibunya Rahmi dan orang tua Ados sudah berada di rumah tersebut sejak 2 jam yang lalu. Sebelum dikafani, Rahmi terlebih dahulu dimandikan oleh si lelaki tua. Lalu setelah itu ia diperlakukan layaknya seperti orang meninggal. Dengan dibantu oleh ibunya Ados, Rahmi dipakaikan kain kafan. Rasanya begitu sangat deg-degan bagi Rahmi. Kemudian setelah itu tubuhnya dioleskan dengan minyak wangi yang berbau sangat aneh. Perlahan-lahan Rahmi mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ketika si lelaki tua mulai membacakan doa-doa. Tubuh Rahmi dari ujung kepala hingga kaki ditampung tawari. Dan setelahnya Rahmi merasakan tubuhnya seperti ditarik dengan sangat kuat. Bangun-bangun ia sudah berada di sebuah perumahan yang sangat mewah. Dan anehnya di setiap rumah itu tertulis nama-nama pemiliknya. Dan Rahmi dibawa oleh seorang laki-laki muda yang sangat tampan ke sebuah rumah yang bertuliskan Ayung. Laki-laki itu sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Namun Rahmi bisa menangkap raut kesedihan pada wajah lelaki itu. Lalu saat si lelaki menunjuk ke arah depan, tiba-tiba rumah-rumah mewah tadi seketika berubah menjadi kuburan. Nafas Rahmi turun naik, ia menjerit sekerasnya ketika si lelaki tampan di hadapannya berubah menjadi sosok pocong. Pocong yang sangat menyeramkan yang selalu mengganggu Rahmi selama ini. Tubuh Rahmi yang masih berada di dalam kain kafan itu bergetar sangat hebat dan membuat laki-laki muda terkejut setengah panik. Berikan pelapa pisang itu padanya, suara si lelaki tua. Pelapa pisang berukuran kecil tersebut diletakkan di atas tubuh Rahmi. Lalu si lelaki tua melanjutkan dengan memberikan lagi minyak aneh yang sebelumnya di kepala Rahmi. Tubuhnya Rahmi kembali tenang, sementara ibunya yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menangis dan berdoa. Si lelaki tua membisikkan sesuatu di dekat telinga Rahmi, lalu kembali menampung tawari tubuh Rahmi. Cukup lama setelah itu Rahmi tidak juga kunjung siuman, meski sudah beberapa kali dipanggil namanya. Suasana menegang, angin kencang yang menghantam atap rumah tersebut menimbulkan suara yang sangat gaduh. Api perain yang digunakan untuk membakar gaharu tiba-tiba mati begitu saja. Saat pintu rumah terbuka dengan sangat keras, terlihat sosok pocong tengah melayang-layang di depan pintu, membuat si lelaki muda menundukkan kepalanya. Sebuah pelapa pisang diambil oleh si lelaki tua dan beberapa kali dipukulkan ke lantai sampai hancur.
dan anehnya pocong itu akhirnya menghilang. Rami batuk setelah diberikan air dari dalam kupak walu atau tempat minum yang terbuat dari labu yang dikeringkan sesudah isi buahnya dikeluarkan. Si lelaki muda bergegas membuka ikatan kain kafan tersebut. Rami terlihat lemas dan sok berat. Ia gemetaran ketakutan. Si lelaki muda bergegas membuka ikatan kain kafan tersebut. Rahmi terlihat lemas dan sok berat. "Siapa namanya?" ujar si lelaki muda bertanya kepada Rahmi. "Nama siapa?" jawab Rahmi balik bertanya. Si lelaki muda nampak memandang ayahnya. Mereka kembali berbicara dalam bahasa daerah yang tidak dimengerti. Setelah keadaan Rami sudah mulai tenang, barulah ia kembali menanyakan tentang nama si pocong yang merupakan suami gaib dari Rami. "Ayung, aku melihat nama itu di rumahnya," ujar Rami. "Ayung," gumam si lelaki tua mengulang kembali nama yang diucapkan oleh Rami. Di pagi harinya, hari itu keadaan Ados sudah lumayan membaik, meski ia masih merasakan lemas di sekujur tubuhnya. "Ayahku bilang kalau dia mengetahui pemuda itu, karena dulu dia pernah berobat di sini," ujar si lelaki muda. "Tapi bukannya ini sudah berakhir? Aku sudah terbebas dari pengelarang itu kan?" ujar Rami. Si lelaki muda menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Belum, tadi malam itu hanya awalnya saja. Kita justru harus membongkar makam pemuda yang kau lihat semalam, lalu mengambil semua benda milikmu yang sudah diletakkan seseorang di dalam sana. Benda yang membuatmu menjadi terikat dengan sosok itu," ujar si lelaki tersebut. Rami menunduk lemas, ia kira semuanya sudah berakhir. Tapi nyatanya proses itu baru saja dimulai. "Tapi kita akan lebih mudah, karena ayahku tahu siapa pemuda itu. Kita hanya perlu membongkar kuburannya saja," lanjut si lelaki muda. Hari itu si lelaki tua berangkat seorang diri entah mau kemana. Dan saat pulang ia membawa kabar yang kurang mengenakan. Rupa-rupanya di daerah pemakaman si pemuda yang bernama Ayung tersebut ada orang yang baru saja meninggal. Dan mereka tidak bisa langsung membongkar kuburan milik Ayung ketika ada yang baru dikuburkan di sekitarnya. Entah karena apa, dan mereka harus menunggu setidaknya sampai 3 hari. Dan selama itu pula lah Rahmi harus dikurung di dalam rumah itu. Singkatnya 3 hari pun berlalu. Malam itu dengan dibantu oleh ayahnya Ados, mereka bertiga berangkat menuju kuburan di mana jasad Ayung dimakamkan. Rintik-rintik hujan membuat suasana malam itu menjadi lebih dingin dari biasanya. Mereka berdua mulai menggali, sementara si lelaki tua dengan santainya duduk di salah satu pohon tumbang yang ada di tengah pemakaman. Ketika patinya sudah terasa, mereka berdua lantas memanggil si lelaki tua. Dan ketika dibuka, nampak posisi tulang belulang Ayung sudah berpindah. Dan di sampingnya ada sebuah buntalan pocong kecil yang ketika dibuka berisi celana dalam, rambut, dan juga gambar yang merupakan milik Rahmi. Si lelaki tua menyuruh si lelaki muda untuk mengembalikan posisi tulang belulang tersebut, lalu kemudian segera menutup kuburannya kembali. Setelah mereka selesai dengan tugasnya, si lelaki tua lantas membakar semua barang-barang tersebut dan kemudian menyiramkan air di atas pusaran makam Ayung. Api yang membakar benda-benda itu menjadi sangat besar,
Padahal saat itu sedang gerimis. Di sepanjang perjalanan ayahnya Ados mencium bebauan aneh yang tidak diketahui dari mana asalnya. Saat akan menegurnya, si lelaki muda menggeleng, mengisyaratkan untuk tetap diam dan tidak menegur apapun. Sesampainya di rumah, si lelaki tua langsung menyuruh Rami untuk mengganti pakaiannya dengan kain hitam yang sudah direndam di dalam air jeruk nipis. Rami lalu dimandikan di dalam lingkaran kain hitam. Bagian kepala, tangan, kaki, dan punggungnya juga dipukul dengan satu tangkai mayang sampai butiran-butiran bijinya terlepas. Setelah selesai mandi, Rahmi diberikan wewangian dari kemenyan dan disuruh untuk meminum air kelapa muda. "Bagaimana perasaanmu?" tanya si lelaki muda. "Rasanya jauh lebih baik sekarang," jawab Rahmi. "Untungnya ritual kita tidak diganggu oleh orang yang mengenakan panglarang padamu. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padamu," ujar si lelaki muda. "Ini kau makan selama 7 hari berturut-turut, dan di setiap kau memakannya, hakikatkan terlebih dulu," lanjutnya seraya memberikan sesuatu yang mirip seperti buah, namun hitam seperti arang, dan baunya sangat tidak nyaman sekali. 7 hari telah berlalu, keadaan sudah jauh lebih baik. Kini Rahmi tidak pernah lagi melihat penampakan-penampakan pocong di sekitarnya, dan keadaan Ados juga semakin baik, dan rencananya bulan depan mereka akan melangsungkan pernikahan. Konon Ayung adalah seorang pemuda desa yang berwajah tampan dan berperawakan bagus. Dia juga pekerja keras dan sangat disayang oleh orang tuanya. Namun nasib tidak selamanya bagus. Ayung terserang sebuah penyakit yang perlahan mulai menggerogoti tubuhnya, hingga membuatnya menjadi sangat kurus bagai tengkorak hidup. Ia juga pernah berobat kepada si lelaki tua itu, namun karena sakitnya itu bukan dari gangguan santet dan lain-lain, si lelaki tua tidak bisa menolongnya. Dan pada saat itu rumah sakit berada sangat jauh dari desa tersebut, hingga lama tidak terdengar lagi kabarnya. Dan ternyata Ayung sudah meninggal, dan kemudian mayatnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, karena memang semasa hidupnya Ayung dikenal tidak pernah dekat dengan perempuan manapun. "Memangnya kenapa harus mayat orang yang belum kawin?" tanya Rami. "Penglarang ini sangat berbahaya. Bila mayat itu tidak benar-benar perawan atau berjaka, maka nyawamu menjadi taruhan," ujar si lelaki muda menjemahkan bahasa ayahnya. Rami menghela nafas panjang. Ia tidak menyangka ada orang yang senekat itu untuk membuatnya menjadi perawan tua. Sungguh-sungguh sangat kejam. 2 bulan setelah kejadian itu, Rami dan Ados akan segera dinikahkan, dan kedua belah pihak keluarga masing-masing pun sudah memutuskan tanggal dan bulannya. Dengan perasaan bahagia, mereka berdua mendatangi rumah si lelaki tua untuk mengundang mereka berdua ke acara pernikahannya. Namun sesuatu tidak disangka rupanya telah terjadi. Si lelaki tua meninggal sebulan setelah mengobati Rahmi. Menurut penuturan si lelaki muda, itu karena ia diserang secara gaib oleh dukun yang melakukan ritual penglarang kawin mayit tersebut, dan karena kurangnya kehati-hatian atau mungkin karena sudah ajalnya, beliau meninggal dengan keadaan yang cukup tragis. Di sini tidak diceritakan bagaimana keadaan si lelaki tua itu saat meninggal.
dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Penglarang Kawin Mayit. Semoga kisah ini menjadikan wawasan untuk kita semua, agar di dunia ini kita lebih berhati-hati lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.